Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan mempresentasikan materi bab 2 yaitu atribut, spesifikasi, dan karakteristik produk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deviana Dewi Santoso dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Alia Ramadhani. Halo, nama saya Balkis Kamialdia. Halo, perkenalkan nama saya Irmawati. Hai semuanya, nama saya Naila Dwi Cahyanti. Nah, jadi materi yang pertama yaitu pengertian produk. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak nih produk itu apa? Oke, langsung aja kita bahas ya. Dalam ilmu bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Namun, dalam ilmu marketing, produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, jadi dalam dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang bisa diproduksi baik berupa barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Materi yang kedua yaitu tingkatan dan hierarki produk. A. Tingkatan produk. Kotler mengatakan bahwa ada 5 tingkatan produk yaitu 1. Core benefit. Core benefit adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Nah, di sini kita mengambil contoh dalam bisnis perhotelan. Manfaat utama yang dibeli para tamu adalah istirahat dan tidur. Nah, yang kedua ada basic produk. Basic produk adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya itu adalah hotel yang merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruangan untuk disewakan. Nah, yang ketiga ada expect produk. Expect produk adalah serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. Sebagai contoh, pastinya tamu hotel yang menyewa hotel tersebut mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, air hangat, telepon, lemari pakaian, dan ketenangan. Nah, yang keempat ada augment produk. Augment produk yaitu sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, contohnya itu, semisal hotel bisa menambahkan fasilitas TV, sampo, bunga-bunga segar, check-in dan check-out yang cepat, pelayanan kamar yang baik, dan lain-lain. Nah, yang kelima, ada potensial produk. Potensial produk yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Misalnya, hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekam video dengan kaset videonya, sepiring buah-buahan segar, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada kualitas produk. Pengertian kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Selanjutnya adalah berdasarkan sifat dan tingkat konsumsinya, di mana barang dapat dikategorikan atau digolongkan menjadi 8 bagian. Pada poin yang pertama yaitu barang tahan lama atau durable goods. Barang tahan lama yaitu barang berwujud yang biasanya secara normal dapat bertahan dalam pemakaian berulang kali. Pada gambar yang tertera, kita memberikan contoh yaitu kulkas. Kenapa kita memberikan contoh kulkas? Karena kulkas biasanya adalah pemakaian barang yang bertahan lama. Dalam penjualannya pun kita memerlukan garansi untuk pemakaiannya. Pada poin B yaitu barang tidak tahan lama atau non-durable goods. Apa sih barang tidak tahan lama? Barang tidak tahan lama yaitu barang atau makanan yang dikonsumsi sekali atau beberapa kali saja. Nah, contoh yang kami berikan ini adalah daging. Kenapa kita memberikan contoh daging? Karena daging adalah makanan yang dikonsumsi dengan cepat dan sering dibeli. Dalam penyimpanannya pun kita tidak boleh menyimpan terlalu lama karena tidak baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya pada poin C yaitu barang yang bersifat klasikal. Barang yang bersifat klasikal yaitu barang yang digemari dan disukai konsumen sepanjang masa, meskipun ada model dan produk baru yang ada pada masa kini. Contohnya yaitu blue jeans pada merek Levi's. Jika ada seseorang yang menyukai model ini, yaitu seseorang yang fanatik terhadap merek barang ini, mereka akan tetap memakai blue jeans dari merek Levi's ini meskipun ada tren-tren terbaru pada masa kini. Mereka akan tetap menggemari
blue jeans pada merek Levi's. Selanjutnya pada bagian D yaitu barang yang bersifat kontemporer. Sifat barang kontemporer ini dipengaruhi tren dan kegemaran konsumen. Barang semacam ini akan memberi manfaat ekonomis terhadap penjual jika selalu mengikuti perkembangan tren yang terjadi di masyarakat. Dan manfaat yang diberikan barang kepada konsumen yaitu rasa percaya diri karena mengikuti tren lingkungannya. Nah, pada contoh yang tertera, kita memberikan contoh tas yang terbuat dari sifat bahan kayu, namun tetap ada unsur ketradisionalannya yaitu batik. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu barang yang bersifat kontemporer. Kontemporer ini adalah sifat yang tidak menghilangkan sifat ketradisionalan yang kami berikan contohnya. Selanjutnya pada poin E yaitu barang yang bersifat adjustable. Apa sih yang dimaksud dengan adjustable? Barang yang bersifat adjustable adalah barang yang menyesuaikan dengan mengikuti perubahan iklim. Pada contoh yang tertera adalah payung. Kenapa payung? Karena payung dapat menyesuaikan sesuai musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada poin F yaitu barang yang bersifat luxurious. Apa sih yang dimaksud dengan luxurious? Barang yang bersifat luxurious adalah barang yang sifatnya mewah dan konsumennya dari golongan tertentu. Biasanya, toko menyediakan ruangan khusus untuk produknya dengan maksud untuk mempertahankan karakteristiknya. Pada contoh yang kami berikan yaitu berlian. Mengapa berlian? Karena berlian bersifat kemewahan dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen adalah kemewahan dan kelas tersendiri karena memberikan gengsi tersendirinya. Selanjutnya pada poin G yaitu barang yang bersifat prestisius. Barang yang bersifat prestisius yaitu barang yang memberikan kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosial seseorang. Manfaat yang dirasakan konsumen adalah image tertentu jika menggunakan barang tersebut. Pada contoh yang kami berikan adalah dasi. Jika ada seseorang yang pekerja yang memakai dasi, pasti pemikiran orang-orang di luar sana, orang tersebut yang memakai dasi memiliki kedudukan yang sangat tinggi ataupun kedudukan yang sangat istimewa di pekerjaan tersebut. Pada poin yang terakhir yaitu poin H, barang yang bersifat praktis. Barang yang bersifat praktis yaitu barang yang penggunaannya tidak rumit dan berkesan santai. Pada contoh yang tertera yaitu kaos. Tentunya jika kita berada di rumah, pasti kita memakai kaos karena manfaat yang dirasakan adalah kemudahan dalam pemakaiannya dan rasa santai dan biasanya digunakan dalam kegiatan keseharian. Selanjutnya itu ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk menurut wujudnya itu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu barang dan jasa. Barang dibedakan menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya itu ada sabun, minuman, dan makanan. Selanjutnya itu ada barang tahan lama. Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Contohnya itu ada TV, lemari es, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada jasa. Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan ditawarkan untuk dijual. Contohnya itu ada bengkel, salon kecantikan, kursus, hotel, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Materi selanjutnya itu ada klasifikasi produk menurut tujuan pemakaian. Menurut tujuan pemakaiannya, barang digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu 1. Barang industri atau industrial goods. Yang kedua ada barang konsumsi atau consumer goods. Di sini ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang untuk dikonsumsi atau dipakai oleh diri sendiri atau anggota keluarga. Pembeliannya itu berdasarkan kebiasaan pembeli dari konsumen. Nah, customer goods atau barang konsumsi dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu Pertama, ada barang konvensional. Barang konvensional adalah barang yang mudah dipakai di mana kita membelinya dapat di sembarang tempat dan tidak memerlukan banyak pengorbanan serta dapat dibeli setiap waktu. Barang konvensional dibagi menjadi 3, yaitu barang pokok, barang impulsif, dan barang darurat.
Barang pokok itu adalah barang yang dibeli secara tetap. Contohnya itu ada beras dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua ada barang impulsif. Barang impulsif adalah barang yang dibeli tanpa perencanaan. Contohnya itu obat-obatan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada barang darurat. Barang darurat adalah barang yang dibeli atas dorongan kebutuhan. Contohnya itu sediakan payung sebelum hujan. 2. Shopping goods atau barang shopping. Shopping goods atau barang shopping adalah barang yang ketika kita ingin membelinya harus melalui proses mencari dan mempertimbangkan hal lainnya. Sehingga untuk membeli barang shopping, orang bersedia untuk mengorbankan waktu mencari ke tempat yang agak jauh. Contohnya pakaian, kacamata, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, barang shopping ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, homogeneous shopping goods, barang yang dianggap sama dalam hal kualitas namun berbeda dalam harganya. Dengan demikian, konsumen berusaha mencari harga yang termurah dengan cara mempertimbangkan harga di satu toko dengan toko lainnya. Yang kedua, adalah heterogeneous shopping goods. Konsumen lebih mementingkan ciri-ciri atau karakteristik barang daripada harganya. Nah, contohnya itu adalah peralatan rumah tangga, mebel, dan Tupperware salah satunya. 3. Specialty goods atau barang spesial. Specialty goods atau barang spesial adalah barang yang memiliki ciri tertentu dan hanya dapat dibeli pada tempat tertentu pula. Dengan kata lain, barang dengan ciri khas yang mampu menarik konsumen. Namun, konsumen harus mengeluarkan pengorbanan spesial. Contohnya, mobil mewah, rumah, barang antik lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri barang spesial. Yang pertama, barang-barang yang dibeli atas dasar suatu merek atau brand yang tertentu. Konsumen biasanya terpengaruhi oleh ciri-ciri khas dari barang yang telah diiklankan sebelumnya. Contohnya seperti Rolex, Chanel, Gucci, dan lain-lain. Yang kedua, harga relatif lebih tinggi. Dengan kata lain, ada harga, ada kualitas. Yang ketiga, bertambah tingginya pendapatan konsumen, maka bertambah tinggi pula keinginannya untuk membeli barang yang lebih mahal. Nah, ini dipengaruhi oleh kebutuhan daripada psikologinya. 4. Unshaggled, barang yang tidak dicari. Unshaggled atau barang yang tidak dicari merupakan barang-barang yang tidak diketahui atau diketahui konsumen, namun secara normal tidak berpikir untuk membelinya. Ada 2 jenis unshaggled, yaitu pertama, regularly unshaped product, adalah barang-barang yang sebetulnya sudah ada dan diketahui konsumen tetapi tidak berpikir untuk membelinya. Contohnya, batu nisan, tanah kuburan, asuransi jiwa. Yang kedua, new unshaped product, adalah barang-barang yang benar-benar baru dan sama sekali belum diketahui konsumen. Nah, jenis barang ini merupakan hasil inovasi dan perkembangan produk baru sehingga belum banyak konsumen yang mengetahuinya. C. Barang-barang retail modern. Barang-barang di usaha retail modern seperti minimarket, supermarket, dan hipermarket dikelompokkan menjadi 3, yaitu barang supermarket, barang fresh, dan barang fashion. Pada poin pertama yaitu barang supermarket. Barang supermarket meliputi departemen-departemen berikut yang dapat dibagi menjadi 5 bagian. Pada bagian pertama yaitu A, departemen food. Departemen food yaitu meliputi semua makanan khususnya makanan ringan atau snack yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Contohnya yaitu susu bayi, susu anak sampai susu dewasa, dan snack seperti ciki, wafer, dan lain-lain. Pada poin yang B yaitu departemen non-food. Departemen non-food yaitu meliputi barang-barang selain makanan. Contohnya seperti hair care, body care, dan skin care. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu C, departemen household. Departemen household adalah perlengkapan rumah tangga, seperti peralatan yang menggunakan listrik, perlengkapan pesta, barang musiman, tas dan koper, dan lain sebagainya.
Pada poin yang D yaitu departemen toys. Nah, departemen toys ini adalah sarana atau tempat atau barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak. Nah, departemen toys ini seperti mainan-mainan untuk anak-anak, seperti mainan boneka, mainan mobil-mobilan, dan mainan lain sebagainya. Ada poin terakhir yaitu E, departemen stationery. Departemen stationery meliputi semua peralatan tulis dan kantor. Contohnya seperti pensil, penghapus, penggaris, perlengkapan komputer, buku tulis, tas sekolah, dan masih banyak lagi. Barang atau produk fresh. Semua barang atau produk fresh harus dijaga dengan baik karena memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Berikut adalah tentang produk-produk fresh. Yang A, vegetable fresh atau sayuran. Produk hasil pertanian berupa sayur mayur segar, di antara lain sayur daun, sayur buah, sayur umbi dan akar, sayur beku, jambu. B, fresh fruit, buah segar. Produk hasil pertanian berupa buah-buah segar. Ada dua. Yang pertama, buah lokal, buah-buahan dari dalam negeri. Yang kedua, buah import, yaitu buah-buah yang berasal dari luar negeri. C, fresh meat atau daging. Produk-produk hasil pertanian. Produk ini memiliki masa kadaluarsa yang singkat apabila tidak diolah atau dibekukan, yaitu daging ayam, sapi, atau seafood, ikan, udang, dan cumi. D, dairy produk atau hasil peternakan, berupa susu dan produk yang berasal dari pengolahan susu, contohnya yogurt, butter, keju, dan lain-lain. E, frozen produk. Barang-barang hasil produk pertanian maupun peternakan yang telah dibekukan, misalnya daging yang masih segar atau yang baru datang, sayur yang masih segar. 3. Produk atau barang fashion. Produk fashion adalah sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren. Barang dagangan di toko umumnya dikelompokkan menjadi 9. Yang pertama, bestseller atau barang paling laku. Bestseller umumnya adalah barang yang harganya sedang, tidak terlalu mahal, dan tidak terlalu murah. Ada dua kategori bestseller. Yang pertama, ongoing bestseller. Bestseller yang terus berlangsung sepanjang tahun. Seasonal bestseller. Bestseller yang dipengaruhi oleh musim atau tren. Yang kedua, high margin line. Barang dengan tingkat keuntungan tinggi. Nah, dia perlu dipromosikan secara jelas dan ditempatkan di daerah yang menonjol atau tepat untuk dioptimalkan penjual. 3. Aksesoris line. Barang aksesoris. Barang aksesoris adalah barang yang perlengkapan atau barang yang berkaitan dengan barang lainnya. 4. Impulse line. Barang yang ringan atau murah harganya. Impulse line umumnya adalah barang yang harganya murah dan penggantiannya cepat. Barang tersebut harus ditempatkan di lokasi yang gampang dilihat dan mudah diraih. Yang kelima, special line atau barang spesial atau unik. Umumnya barang-barang spesial atau unik ini adalah barang yang mahal dan perawatannya cukup sulit. Konsumen harus sering membaca informasi dan mempertimbangkan opsi-opsi sebelum melakukan pembelian, contohnya oven dan peralatan pengeboran. 6. Seasonal line atau barang musiman adalah barang-barang yang dipengaruhi oleh faktor musim seperti pakaian renang, buah kurma di bulan Ramadan, atau kartu lebaran menjelang Idul Fitri. 7. Assistant line. Barang yang memerlukan penjelasan teknik adalah barang-barang di mana konsumen membutuhkan bantuan untuk membelinya. Umumnya barang-barang ditempatkan di rak atau furniture yang aman, contohnya barang-barang elektronik kecil seperti kalkulator, kamera, pulpen, atau kacamata. 8. Advertised line. Barang yang diiklankan. Perikanan digunakan untuk meningkatkan profil toko dan juga meningkatkan volume penjualan. Umumnya barang-barang yang diiklankan harus dipromosikan di antara kelompok. Penetapan seperti ini tidak saja untuk membuat barang
lebih diterima oleh konsumen, tetapi juga untuk menambahkan rangsangan dan membangkitkan minat membeli. 9. Problem stock. Persediaan bermasalah. Ada barang yang tingkat penjualannya sangat rendah. Ada beberapa faktor, yaitu persediaan bahan kadurasi, beli yang berlebihan, persediaan yang salah. Nah, cara mengatasinya yaitu jika persediaan tetap bermasalah, turunkan harga. Yang kedua, jika persediaan belum juga terjual, gunakan promosi. Nah, selanjutnya ada pengertian atribut produk. Atribut produk dapat berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, atau pelayanan. Menurut para ahli, yaitu menurut Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian. Nah, atribut produk itu meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada unsur dan komponen atribut produk. Yang pertama ada kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama untuk pemasar. Nah, kualitas ini memiliki dampak langsung pada kinerja produk. Oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, yang B itu ada fitur produk. Fitur produk adalah sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur, model dasar, model tanpa tambahan apapun. Nah, fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Nah, yang ketiga ada gaya dan desain produk. Nah, desain ini memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya. Desain selain mempertimbangkan faktor penampilan, juga tujuannya untuk memperbaiki kinerja produk sehingga mengurangi biaya produksi dan menambah keunggulan bersaing. Nah, desain produk yang baik dapat meningkatkan pemasaran produk dalam berbagai hal. Contohnya, mempermudah operasi pemasaran produk, lalu meningkatkan nilai kualitas dan keawetan produk. Nah, menambah daya penampilan produk. Selanjutnya yang keempat yaitu merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya. Nah, merek tersebut digunakan untuk tujuan yaitu sebagai identitas, sebagai alat promosi, untuk membina citra, untuk mengendalikan pasar. Nah, ada 6 makna yang bisa disampaikan melalui merek, yaitu yang pertama atribut, yang kedua manfaat, yang ketiga nilai-nilai, yang keempat budaya, yang kelima kepribadian, dan keenam pemakai. Nah, yang kelima adalah kemasan. Kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan atau pembuatan wadah, yaitu kontainer atau pembungkus wrapper untuk suatu produk. Nah, pemberian kemasan bisa memberikan 3 manfaat utama, yaitu 1. Manfaat komunikasi, 2. Manfaat fungsional, 3. Manfaat perseptual. Nah, yang keenam ada label. Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai rangkaian huruf yang rumit menjadi bagian kemasan. Nah, yang ketujuh ada pelayanan pendukung produk. Nah, produk apapun itu tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik jasa sebagai produk inti maupun jasa sebagai pelengkap.